kondisi udah 75% fit, baru aku tahu kalau ternyata itu tuh kemarin COVID gitu loh. Bener-bener sampai ya kayak ini Tuhan banyak banget sih masalah datang gitu dari segala macam tuh, kayak dari keluarga, dari kuliah, dari kerjaan, bertumpuk-tumpuk dalam satu waktu yang sama. Iya, kayak gitu. Balik lagi bareng gue Kila di podcast Rumah Generasi. Nah, hari ini gue sendirian. Enggak deh, cuma nggak ada Kak Jarod doang. Cuma bareng dua wanita kuat. Siapa sih mereka? Silakan. Hai guys, gue Keisha. Hai guys, gue Wit. Iya, simpel banget ya perkenalannya. Namanya doang. Kalian umur berapa? Kerjanya apa? Atau masih kuliah kah? Statusnya gimana? Ya kan siapa tahu kalian ada yang mau tahu kan? Ya. Oke. Umur masih muda. Umur masih muda, mudanya berapa? 17 tahun? 17 tambah banyak. Lari-lari ya. Kalau status gak usah ditanya. Complicated. Kok sekarang sibuk kerja sambil kuliah. Wow. Lalu Kak Wiwit? Diem baik. Aku umur 29 tahun, sekarang kerja, tinggalnya di Kelapa Gading. Cie, jadi orang-orang yang mau ngapelin tinggal datang aja ke Gading nih, wanita-wanita Gading ya. Nah, sebagai kita tahu juga, semua orang lagi ngalamin banget nih masa-masa berat di tahun 2020, terutama apalagi karena ada virus yang mendunia, yang nggak kenal umur, nggak kenal ras, nggak kenal status apapun segala macam. Dan jadi kita pengen tahu sih, apa sih yang wanita-wanita kuat ini hadapin di 2020. Boleh dong di-share sedikit ya nggak? Oke. Oke, siapa mau mulai duluan, Kak? Dan gue termasuk salah satu pejuang COVID. Yay, akhirnya survive. Ya, mau gak mau harus survive, harus bisa survive. Jadi gimana sih ceritanya kenapa bisa sampai jatuh kena COVID? Terus habis itu apa sih perjuangannya? Karena kan kita juga tahu ya kalau COVID sekarang kayak kita banyak banget nih, ada yang nggak ada simptomnya, ada yang parah banget, ada yang langsung ketemu bapak. Kita kan juga nggak tahu ya. Jadi gimana perjuangannya Kak Wiwit ini? Kalau aku kemarin hampir. Wow. cukup parah ya, berarti ya. Kalau hampir loh. Aku juga bingung, kalau dokternya bilang aku gejalanya masih ringan gitu, tapi maksudnya secara fisik sama kondisi medisnya tuh nggak seringan itu juga gitu loh. Orang aku udah sampai kejang juga, kalau terus jarang loh COVID tuh sampai kejang. Ya kejang karena aku paru-paru udah banyak fleknya. Wow. Gitu. Jadi pas di ronsen tuh udah banyak fleknya. Tapi setelah melewati malam-malam kritis itu, puji Tuhan, semuanya membaik dengan cepat, itu membaik semuanya gitu. Padahal di malam-malam sebelumnya tuh, di malam-malam yang penuh dengan demam, dingin, sampai keringat dingin, sampai baju basah semua, itu bener-bener itu perjuangan banget. Itu rasanya lu banyak orang di sekitar lu, tapi lu tetap ngerasain sendiri. Iya, karena kayak kita nggak bisa nge-share pun, orang pun juga nggak bisa nemenin kita kan. Iya, karena kan sebelum itu aku belum tahu kalau itu aku positif. Jadi masih dipikirnya yang kena tipes lah, bahkan ke klinik pun aku diagnosanya adalah muntaber. Jadi not expect banget. Terus rapid 2 kali hasilnya negatif semua. Jadi bener-bener nggak expect banget ke COVID gitu. Terus akhirnya aku tuh gejalanya banyak banget ya. Maksudnya situasi yang keluar tuh ada masuk kemah juga. Iya. Wow. Terus ada demam, batuk. Terus yang ada diare juga. Terus yang terakhir yang paling jelas itu adalah tremor. Nah, justru tremornya ini yang aku bikin khawatir. Jadi aku ke puskesmas minta rujukan ke rumah sakit, karena kalau tremor itu biasanya ngacunya ke jantung gitu. Dan besok paginya aku ke rumah sakit, ternyata diperiksa semuanya semuanya normal gitu kan. Cuman ternyata di paru-paru. Wow. Baru ketahuan ada flek gitu. Barulah tahu kalau itu COVID. Belum. Oh, masa masih belum. Walaupun itu panjang banget ya, udah sampai pingsan udah sampai geletak masih belum tahu kalau ternyata itu COVID gitu. Jadi pas di rumah sakit tuh ditanya, kamu mau dirawat inap atau mau pulang gitu. Ya kalau
akhirnya kakakku milih buat aku dirawat di rumah gitu. rawat Kan jalan. takutnya kalau di rumah sakit kan malah tambah sakit gitu loh, karena kan Lagi banyak virus. virusnya itu kan lebih gampang gitu loh menyerang, padahal sebenarnya itu virus yang lagi menyerang. Udah di dalam ya. Udah di dalam, udah itu. Terus akhirnya sore pulang gitu, jam 4-an kalau nggak salah aku pulang dari rumah sakit. Ternyata malamnya harus balik lagi masuk ke UGD karena kejang Wow, karena kejang langsung masuk dan nggak bisa nafas sama sekali. dan baru saat itu tuh tahu COVID. Masih 3 hari kemudian. Masih 3 hari Jadi lagi. Wow, udah berapa hari itu ya? Kondisi udah 75% fit, baru aku tahu kalau ternyata itu tuh kemarin COVID gitu loh. Sampai separah itu dulu baru tahu ya. Baru tahu. Jadi ketika aku tahu COVID itu aku udah masa pemulihan. Amazing banget gitu. Nah, terus kalau Keisha apa sih yang dialamin di 2020 ini? Apa ya, banyak banget sih masalah keluarga, masalah kuliah, masalah kerjaan, karena kan 2020 mungkin semua orang juga shock juga kan sama Pasti. keadaan, terus kayak Masih rincuh. terus perusahaan juga banyak PHK karyawan gitu. Aku sempet kayak khawatir gitu, kira-kira gue bertahan gak sih di sini gitu, sampai kayak terus bakalan nanti di WFH, terus dipotong gaji juga. Kayak semua pada ngalamin itu kan. Iya, Itu pasti. sih. Terus apa ya, kesepian, ngerasa sedih juga sih. Maksudnya tuh kayak khawatir banget, karena kan menurut aku tuh kemarin tuh nggak menentu banget kan keadaannya. Iya, betul. Gitu sih. Terus ya gimana sih cara kalian tuh buat menghadapi masalah-masalah yang kayak kalian hadapin, kayak misalnya Keisha kan lagi sendiri banget, banyak masalah di keluarga, di perkuliahan juga ya, terus habis itu di kantor dan tentang kekhawatirannya, dan Kak Wiwi tentang masalah COVID-nya itu yang cukup sangat panjang dan rumit. Benar, panjang. Itu hampir tuh berapa? Aku di rumah sakit 10 hari. Sampai 10 hari panjangnya, dan sampai Iya. belum tahu malah itu Iya, COVID belum kan. tahu. Itu gimana bisa kalian menghadapi itu? Cara-cara bisa kuat gitu loh. Yang Coba, Kak, dari jelas Kak Wi. tuh kalau dari aku pribadi, aku sih karena memang aku nggak ada pikiran kalau aku positif ya, jadi aku expectnya ya mungkin aku sakit biasa gitu, karena biasanya kalau emang sakit tuh biasanya memang jangka sakitnya tuh agak panjang, cuman ya nggak parah, nggak sampai separah ini gitu. Boleh dibilang tahun ini Tahun kemarin. ya tahun 2020 itu tahun terberat dalam hidup aku, yang benar-benar aku sampai ngedown banget. Bahkan di saat keadaan aku nggak sadar, aku pas masuk UGD kan aku udah nggak sadar kan. Itu tuh menurut kakakku aku bener-bener kayak ketakutan banget. Jadi aku tuh nggak mau ditinggal, sampai aku yang cowok banget kayak gini loh, manly banget kayak gini tuh sampai bilang aku minta dipeluk gitu sama kakakku. Bener-bener aku nggak mau ditinggalin, aku takut sendirian, aku takut, aku bener-bener ketakutan di situ. Itu alam bawah sadar aku gitu loh. Jadi ya itu menurutku udah hari-hari yang sangat berat banget gitu. Tapi bersyukurnya aku punya keluarga yang nge-covering aku, yang ngajakin aku selalu berdoa gitu, kakak-kakakku gitu. Terus yang paling terpenting adalah aku stay positif, jadi tetap berpikiran positif Saat itu. saat itu gitu. Ya walaupun ada kekhawatiran, ada maksudnya ketakutan, tapi aku tetap berpikir positif gitu. Satu-satunya menjaga kewarasan itu adalah tetap berpikir positif. Kalau Keisha, apa sih yang bikin lu bisa bertahan, berjuang sampai masih bisa di sekarang dengan duduk tegap, ketemu kita, bisa ngobrol, itu gimana? Kalau dari masalah kerjaan sendiri kan waktu itu sempat khawatir ya, kira-kira bakalan dipertahanin atau enggak, sampai aku cari cara jualan-jualan apa yang bisa dijual supaya aku kayak Semua berubah jadi Iya, entrepreneur. Kemarin ya, Bu, ya. sempet kan gitu, karena aku mikir nggak bisa nih kayak gini terus, harus cari cara lain supaya bisa tetap dapat penghasilan gitu. Terus kayak kuliah tiba-tiba online, makan kuota juga, terus panik kayak banget. susah juga kan, udah semester akhir terus harus belajar online, nggak ketemu gitu. Terus kalau dari keluarga sendiri juga ya waktu itu sih ngerasa kesepian iya, terus sedih juga iya, nangis juga iya, bener-bener sampai ya kayak itu Tuhan, banyak banget sih masalah datang gitu dari segala macam tuh, kayak dari keluarga, dari kuliah, dari kerjaan. Bertumpuk-tumpuk dalam satu waktu yang sama. Iya, kayak gitu. Terus udah sampai aduh khawatir gitu loh, sampai bener-bener aduh khawatir banget nih, gue harus gimana nih. Terus sampai ngerasa bener-bener sendiri. Cuma waktu itu aku ingat abangku pernah bilang, dari dulu aku kan emang udah nggak ada bapak, nggak ada mama juga kan, jadi cuma ada abang sama kakak. Terus abangku dulu dari dulu SMP itu sering bilang,
kita emang nggak punya bapak secara fisik gitu, tapi kita punya bapak di surga loh. Jadi lo bisa ngomong apa aja deh sama dia, lo bisa ceritain apa aja, lo bisa ngadu apa aja. Kayak lo anak, dia bapak, jadi lo ungkapin aja deh semuanya ke dia gitu. Ya aku inget itu sih, tiba-tiba ya udah aku bener-bener kayak ya udah deh berdoa aja, udah pokoknya semuanya serahin sama Tuhan gitu. Terus kayak kerja khawatir iya, cuman aku mikir ya udah deh gue kerjain aja deh yang terbaik yang bisa gue lakuin. Gue yakin kok pasti bos gue bisa lihat kali gitu kan. Dia juga pasti bisa lihat kerjaan kita gimana, dan dia juga pasti bisa pertimbangin kita untuk bisa tetap bertahan di situ gitu. Benar sih, berpikir positif juga, Harus. percaya penuh, bersandar sama Tuhan juga, sama apa ya, banyak juga lah orang-orang terdekat yang masih support. Cuma waktu itu sempat nggak sadar gitu loh, kayak ih gue sendirian banget nih, banyak masalah tapi kayak nggak punya temen, Manusiawi nggak ada- lah, manusiawi. iya gitu, nggak ada yang Lagi down. nggak ada yang nemenin gitu. Padahal sebenarnya banyak kok orang-orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita. Cuma mungkin waktu itu kita kayak banyak masalah, jadi kayak menutup diri untuk gak kasih tahu siapa-siapa gitu. Bercoba untuk tegar Iya. sesaat untuk Mencoba sendiri. sendiri. Terus aku inget juga sih dulu Kak Jarod tuh sering bilang apa sih, sering doain, sering kasih kekuatan juga. Maksudnya kayak sering cerita banyak masalah nih Kak, kayak gini-gini. Terus Kak Jarod tuh sering doain kayak Keisha, kamu tuh harus Kak Jarod berdoa supaya kamu jadi perempuan yang kuat dalam Tuhan gitu-gitu. Itu sih, jadi aku mikir kayak iya ya, gue harus kuat supaya ada Tuhan. Gue yakin Tuhan kasih yang terbaik. Wih, Orang sebenarnya nangis-nangis juga sih. manusiawi lah kalau nangis. Gila, berarti banyak banget dari episode hari ini yang kita bisa pelajarin kan. Kalau misalnya kita dalam lagi ngadepin masalah apapun, kita tetap harus kuat, harus berpikir positif. Terutama banget kita harus tetap menempatkan Tuhan sebagai prioritas, dan kita tetap kuat di dalamnya, biar kita tuh nggak merasa sendiri, nggak merasa kesepian, nggak merasa Kesepian di tengah keramaian. Iya, Iya sih, Pak. khawatir itu yang paling lagi semua orang pasti semua ya, orang lagi tuh ada pasti rasanya. banget khawatir kan. Nah, terus habis itu kita juga harus tetap ingat kalau misalnya lingkungan sekitar kita juga pasti mendukung kita, dan kita nggak boleh menutup diri. Kan ada yang bilang kalau misalnya awal keterbukaan itu awal pemulihan kan. Betul. Iya. Jadi kita dapat support juga dari lingkungan kita, Teman, ya sahabat. didukung gitu. Tapi yang paling utama tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, terima kasih teman-teman untuk udah nonton episode kali ini. Semoga apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat kita ini, wanita-wanita kuat ini, bisa menjadi kekuatan juga buat kalian. Apalagi dalam menghadapi pandemik yang lagi, wah kita nggak tahu nih Nggak tahu sampai kapan berakhirnya. gimana cara kita beradaptasinya, tapi tetap kuat di dalamnya. Dan jangan lupa dimulai dari rumah. Yuh,